Faslun, adapun ini adalah fasal. La yasu tidak sah iktidauhu apa bermakmumnya makmum ni kamu man melolo man kepi ni bermakmumnya makmum biman kepada orang ya taqidu yang meyakini siapa makmum butlana salatihi kepada batalnya salatnya man, kepada batalnya salat man, kasyafi'iyyin seperti makmum mazhab Syafi'i, bihanafiyin kepada imam mazhab Hanafi, masa yang menyentuh siapa Hanafi farjahu kepada kemaluannya. Mungkin di dalam mazhab Hanafi nyeting kemaluan panika tidak batal. Wah, imam temu jelu tu, igeri kor-kor. Maka kita tak boleh. Dan kan aku mikir, kalau kita di Mekah dengan imam yang tidak baca basmalah, yang jelas-jelas tidak baca, yang jelas ya, tidak ada jeda Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, kan seperti itu ya. Kalau kita posisinya nikah ngotot kita tetap dengan mazhab Syafi'i, maka berarti kita bermakmum kepada imam yang kita yakini batal, maka kita tak sah. Dan caranya kita taklid ngalai ke Maliki di sana. Usah ngalai, usah ubah mazhab depak ke Mekah. Mun kita ngotot tukun mazhab Syafi'i kan berarti kita makmum ke orang yang sepetal versi kita. Tak sah maka berjamaah. Karena yang Mekah kan tak wajib bismillah kan. Maliki ya kan. Okay. Kecuali setelah takbir itu nang takbiratul ihram Allahu Akbar. Nang kecil. Pas temu alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita bisa berhusnudzon. Kalau kita berhusnudzon, sah makmum. Wanjak paling baca lawan. Makmum sah. King kata mun guleki lambok ning huan tarawih di Mekah itu mun salat pertama bismillah. King mun salat kedua, ketiga, keempat sampai terakhir cet langsung jan Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada husnudzon aja. Cet jelas saja Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin langsung bim baca bismillah aja. Itu sangat lain mazhab Maliki yang biasa enggak sah. Wudun kudu naro Maliki. Iya. Karena deki mohon Pak ya sidang biar bagi nang akhirat. Kamu kok tidak baca basmalah? Wuduknya, soalat saya berapa di Mekah? Saya ikut mazhab Maliki. Datang Imam Malik. Benar, Imam Malik ijtihadmu seperti ini. Iya, tapi orang ini tadi wuduknya itu lid. Mau wuduk itu lid. Saya ikut mazhab Syafi'i. Datang Imam Syafi'i. Benar, ijtihadmu seperti ini. Iya, tapi kalau ikut saya, sholatnya baca basmalah. Tapi tak yakuban Imam Syafi'i, tak yakuban Imam Malik dikit. Kini kita kocak talfik. Jadi talfik itu menggabungkan dua pendapat sehingga melahirkan sebuah kesimpulan yang tidak pernah dikatakan oleh dua imam ini. Ini kan jangan talfik. Jadi kan kini kak audu etulid kayak apa jangan tak macam bismillah. Imam Syafi'i tidak ada, Imam Malik juga tidak ada. Ini kan jangan talfik. La ini iftasoda tidak jika berfasduh. Nah, pakai fasduh bahasa Indonesia lagi. Jangan ini terapi ini terapi fasduh ya. Makna maturana acotat. Pernah ngiding ya? Acotat. Oning ke fasduh ki. Tak orang mun bekam oning ya. Mun fasduh itu enggak cerum suntik kata. Kasa apa esono akin kah? Arteri, jalur darah memang. Jadi lebih banyak darah yang keluar timbang bekam. Jadi langsung jalan darah kata. Enggak reng donor gak sabon. Keng pas darah nih buang di plastik. Kisi keluar biasa darah kotor. Mau orang kolesterol lagi darahnya bisa obat kuning, bisa obat hijau, tergantung penyakit saya terkandung nang darah nah gini ya. Mana bibas. Wa kamu mujtahidaini dan seperti dua orang yang berijtihad ikhtalafa yang berbeda siapa mujtahidain fi ina'aini di dalam dua wadah.
Fa in ta'addada, maka apabila kenapa ta'addada ya? Mun makna maturana abebitungan. Iyalah. Apabila berbilang atau hirus apa yang suci, sahha maka sah apa iqtida malam yata'ayyan, selama tidak tentu ina'u imamin apa wadahnya imam linajasatin kepada najis. Falau ishtabaha, maka apabila serupa khamsatun apa 5 wadah. Nah, 5 anu nih ya. Khamsatun min aniyatin. Oke, 5 wadah. Fiha yang ialah di dalam khamsah najisun, adapun najis. Ala khamsatin atas 5 orang. Fadhanna, maka menyangka kullun siapa masing-masing taharata inain kepada sucinya wadah. Fatawaddo'a, maka wudu siapa kullun bihi dengan inain. Wa amma, dan menjadi imam siapa kullun fi sholatin di dalam sholat. A'ada, maka mengulangi siapa kullun maka pada sesuatu iktamma yang bermakmum siapa kullun fihi di dalam ma akhiron di akhir. Ini contoh dalam lancang. Ini bukan ijtihad arah kiblat ya. Ini ijtihad ada air wudu, canteng lah lalema atau dua lagi lagi. Dua kan contoh dua. Mujtahidain ada 2 wadah, ada satu yang najis. 2 orang pakai can se A panika sewok lawo se najis sehingga dia wudu ke sedih aja, can se B panika sedih aja se najis sehingga dia wudu ke di lawo. Otomatis panika kan andi keyakinan temannya wudu yang najis kan, maka panika mereka tidak sah napa berjemaah. Jadi usaha bejang bang sebeng sah kita tahu nafsil amrina kan fikih zonni kan, fikih ini kan zonni, hasil ijtihad ya. Pada hakikatnya yang mana yang batal, deki seumpamana terungkap kenyataannya, maka yang najis itu apa yang boleh. Tapi selama tidak terungkap sampai mati umpamanya, sudah urusannya mari cukup ijtihad itulah. Jadi tapi manabi sesuce panika bukan hanya satu, ini kan 1 banding 1 ya. Kalau 1 banding 1 tak bisa makmum. Manabi yang suci itu bukan hanya 1, jadi seumpamanya beda-beda lah lemak. Beda-beda lah lemak. Senajis setong, kan? Maka nikah bisa makmum. Bisa makmum asalkan deki imam maka dinto tak pasti tepak ka beda si najis. Ngerti ya? Ini ke contoh dengan beri contoh nanti. Oh, curi beri contoh. Jika falawis tabahum satun, sama mana beda canteng lalema, setong najis, gitu. Dan masing-masing ini kan kena galema ini. Andi ijtihad bang saya bang. Jadi sejan ini recan kok suci. Oh can kok ria senajis umpama ni. Jadi kok angku ria. Can kok iya senajis, angku ria. Can kok ada suci, can kok ada suci. Jadi masing-masing ijtihadnya berbeda. Okey. Tafadzanu kullun taharata inain minha. Audu wa amma fi sholatin, dan masing-masing panika abojeng 5 bekto abojeng 5 waktu kentenan. Duhur ini ngamin, asar ini ngamin, maghrib ini ngamin, isya ini ngamin, subuh ini ngamin, dengan wudu masing-masing dengan wadah yang berbeda. Saya nikah ember nikah lah kan, saya wudu ember lain. Maka ada satu solat yang harus diulang, yaitu
sholat jamaah yang dia lakukan terakhir. Jadi nggak tahu manabi ngantang sobu, maka mereka panika kutu ngulang isya, kecuali imamah maka imamah kutu ngulang maghrib. Jadi jadi sama nih kan imamin sobu, duhur, asar, maghrib, isya. Maka deki selain nikah isyaan kutu bijang boleh. Ngerti? Seka kempa. Kenapa? Kenapa nikah kutu bijang isya boleh? Karena untuk sholat isyanya, untuk sholat isyanya, panika sudah dipastikan ini pakai air najis. Ngerti? Tapi ini kawan kuna kak masih terjadi lagi. Kingkun analisanya Imam Zakaria kan saja isu guna. Oh ini kan saya yakini soce setong ternyata. Itu zaman bedal lalema, canteng lalema, sejan bian, area sesoce, jadi kok ngkuiri ya, selain najis. Sejan ini kan jadi ada lain. Jadi sesoce setong di, ini kata adu tu tohir. Sesoce banyak, tapi versi masing-masing, kan? Dan kok area pun sesoce, serak-berak, jadi kok udur ya. Dan ane kawan itu ngimamin. Jadi can imam engkau pun sesuatu tibi, cetang di sesuatu. Makmum mah tidak. Tukang pengen najis. Oh ngimamin, gini. Manabi kanto, manabi ngantang subuh. Ini kan ngimamin duhur, ini kan ngimamin asar, ngimamin maghrib, ngimamin isya. Gini. Maka mereka kutu
ngulangin fayu'idul maghrib adul isya, maka kutu abajang isya boleh kapi, kecuali imam isya beni imam subuh imam isya nika ampian ngamamin subuh, ampian ngamamin duhur, asar, maghrib, isya. Maka nika saya kampa isya kutu bajang boleh, nika tak usah bajang boleh, karena mungkin nika posisinya sedang jadi imam dan menurut nika soceh jangan nika, ngerti kan? Nah, berarti selain nika kutu bajang isya. Nabi ini cuma ngulangin maghrib. Ngerti? Kenapa nika mau ngulangin maghrib? Karena untuk nika sebetal panika amamum kasi maghrib. Salat terakhir. Jadi kan salat terakhir. Maka kutu ngulangin sholat jamaah saat dia posisinya jadi makmum terakhir. Ya kan nika ngimamin subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Iya kan? Berarti kan jamaah terakhir jamaah isya. Maka yang jadi makmum di isya itu semuanya kutu bajang isya boleh. Kalau yang jadi imam isyaan, maka bukan ngulangi isyaan, tapi ngulang maghrib. Karena posisi dia jadi makmum terakhir salat maghrib. Ngerti? Kenapa mak kudu terakhir? Saya kudu ulang. Karena sudah dipastikan yang terakhir itu adalah wadah yang najis. Kan bedana lah lemak. Bedana lemak. Beden sesuci setong, iya kan? Sesuci setong, sebamban najis. Iya kan sesuci na tak temu kan? Iya kan? Maka sekarang, kenapa aku tuh bujang isya? Ambian bujang subuh ngimamin wadah pertama. Maka kan masih ada kemungkinan. Kalau memang nyata-nyata airnya ini yang sah, berarti sah kebi kan? Sakepi. Kalau ternyata tidak sah, kalau ternyata airnya itu najis, tak bisa, karena masih ada air lain, masih ada pilihan, ngerti? Tapi waktu abajang subuh, panika aing panika ki banyak, ngerti? Jadi mana binika imamin subuh? Air panika antara suci dan tidak, gitu kan? Mana bisa ngimamin isya? Mana bisa ngimamin isya? Kalau hanya airnya panika hanya satu yang suci, maka tak lupa tadi dinikah. Setong najis, berarti sudah dipastikan terakhir najis. Versi ijtihadnya ini, gitu. Maka berarti nikah insyaan kutu abajang boleh. Ngerti gi? Artinya selama seumpama ada beda dua beda. Cek saking ketibi kita, beda aing dua andu canteng. Kita ijtihad ngakui lah semur temur. Karena airnya masih ada dua, maka asa kita pakai yang ini. Tapi kalau airnya ini habis setelah itu kita pakai yang ini, otomatis kan tak sah kan? Regi. Nah, sekarang makin repot polan rengkalema. Aing lah lema. Sesuci setong. Untuk sholat pertama masih ada pilihan. Aing ngaki lah lema. Berarti kisah kepi. Kan aing ki lema ki. Masih pemakaian pertama. Dan sedeti imam nikah. Ketika nikah ngimamin, nikah kan sholat pertama. Kan berarti nikah ki pada sholat pertama ada kemungkinan
suci, ada kemungkinan najis. Gitu kan? Sebenarnya. Tapi karena salat pertama, karena ada kemungkinan sucinya, maka sah ngimamin. Ngerti ki? Karena aing berarti ila lema. Untuk ini kasih ngimamin duhur, maka kemungkinan pelekna aing. Kalau menurut nikah aing nikah sesuci. Tapi kan jangan biar suci. Gitu. Maka pelekna kun aing kun kare kagampang. Nikah kan pun tak masuk bitongan gitu kan. Aing kare pampa. Cek saking poni luangi. Kan poni luangin ngimamin. Jadi kan ngimamin kare ketelo aing ki bisa jadi had. Jadi kan ngimamin ki kare dua. Bila ini kan ngimamin aing kare tung versi kalian berempat. Satu lantai kamu di. Enggak, bang sebab. Ya remagi. Tak kuat mikirin. Kena pinter ke Imam Zakaria. Yang mana berikan alasna li ta'ayuni imam ina ay imamaihima li najasah, karena sudah dipastikan wadah yang dipakai oleh Imam Isya dan Imam Maghrib itu najis bagi makmumnya. Najis versi makmum. Karena sudah dipastikan. Sudah pasti najis. Mak bisa senggangkui Isya panika. Ya, dia kan ngimamin Isya. Kenapa selain panika memvonis najis? Okay. Kenapa nikah memvonis najis? Karena sesocehun setong versi bang sebel. Oke. Sesocehun setong kan? Sesoceh setong. Sedangkan pak empaan najis. Oke. Senika pun can nikah soceh. Mon can nikah soceh berarti selain najis. Can nikah soceh. Mon can nikah soceh berarti selain najis. Ingki. Kan sesoceh setong pampan najis. Ngerti ki? Nah. Mon can nikah soceh pampan najis. Can nikah soceh sempak 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 najis. Tapi ketika ini kasih ngimamin, maka mpian kan meyakini din kok suci. Din kok sesuci. Berarti selain dan najis. Elat tu seberak ni lagi. Karena sudah dipastikan yang menjadi Imam Maghrib dan Imam Isya itu najis. Yang Isya panika versi yang kalian berempat, yang Maghrib versi ini kegatibi. Karena posisi dia jadi makmum, panika nih Maghrib, Isya jadi imam. Jadi nikah ngulang Maghrib, nikah ngulang Isya agak gampang. Kesimpulannya mahar. Kenapa mak gue tuh ngulang Maghrib? Karena sudah dipastikan yang versi ini ya. Kenapa ini ngulang Maghrib? Karena menurut ijtihadnya ini, sebenarnya mana? Rosyadi. Menurut ijtihadnya Rosyadi, sudah pasti airnya orang ini najis. Sedangkan untuk air ini masih ada kemungkinan suci. Ya nikah. Menurut ijtihadnya Rosyadi. Menurut ijtihadnya selain yang pasti najis airnya Rosyadi. Untuk yang ini masih ada kemungkinan suci. Kenapa? Tadi saya vonis panik sebenarnya seperti imam, mun parpan makmum. Tidak ada bagi. Oke. Ketok ala untuk ijtihadnya masing-masing. Oke. Sempak kayak najis. Pas dadi imam sopu.
otomatis. Karena ini parpaan posisi jadi imam, maka karena imam panika sudah yakin suci, maka selain sah. Maka jemaahnya itu sah, makmumah. Karena umumnya dia kan diutuh ke. Tak ngefek, karena makmum panika tidak memikul imam. Ngerti ki? Artinya imam panika kotu lebih sampurna timbang makmum. Gi. Jadi mana bini kengi imamin sobu, jadi tidak nikah sesuci asli aingah. Selain nikah najis. Tar apa jago tadi imam tadi, tang aing suci. Maka berjemaahnya sah. Karena menurut imam makmum masih najis. Ya mantap. Oke. Dia pun imam ke saya sesa. Mana dia cuma takjil kan? Biang sesa. Ente kan tak sah. Ya itu kebutuhan jual salat yang imam. Tapi kan ijtihad. Ijtihad itu kun kita. Ta'addudut tohir. Karena ta'addud tohirnya, maka ambian tidak bisa memastikan ini sesa. Jadi saya bisa dipastikan mencukun bedana duaan. Mencukun bedana duaan, arya yang kok saya najis, berarti area lapas teh. Tapi karena ta'addudut tohir fi ta'addudil mujtahidin, maka tidak bisa jangan kok ada suci. Bisa saja dia, bisa saja dia, bisa saja dia, seperti itu. Ya kan ini kan ngatur ya. Fa in ta'addadat tahir min aniyatin ma'a ta'addudil mujtahid wa dhanna kullu minhum taharata inaihi faqat. Can masing-masing din kok kun suci. Aduh. Gini kan Nabi illa tu sakoni li ta'ayyuni ina ai imamaihima lin najasa fi haqqil mu'tammin fihima. Karena sudah dipastikan wadah yang dipakai oleh imamnya maghrib dan imamnya isya itu sudah dipastikan najis menurut makmum. Menurut makmum itu sudah pasti najis. Untuk sengimamin sobu, panika makmum tidak dapat memastikan itu najis. Kenapa makmum belum dapat memastikan najis? Karena inaknya bukan hanya satu. Sekalipun makmum panika din kok sesuci, tapi tak bisa dak. Sebab ngocak memastiah din imam najis tak bisa. Karena ta'addud. Bedana banyak. Luang pun setong. Luang pun setong kan? Maksudnya pun nikah pun ngimamin. Untuk deki zuhura karena masih ta'addud kan sisanya kan. Maka selain wanita bedana ki ta'addud ki pampa kan. Nikah angke belajar bitong-tong ki. Soalnya kan ngimamin maka makmum tidak bisa memvonis imamnya najis. Kan beda Pak beda. Kan jepon beda loh situ. Engki beda bang bang. Kamu di situ betul. Anda bang saya bang. Hom satun ini kak. Mak masih bisa lupa. Engki benih haluang. Pon iki yang kui ngimamin. Jadi ni kau untuk ngimamin sabu. Ni kau untuk ngimamin sabu. Ni kau makmum. Diki bila jangan duhur, nikah uduk ngui beda nomor 2. Ngimamin duhur. Mungkin nikah pakun ngui uduk sesetong kasa. Seember sudah ada kasa. Pengaruhnya yang berpengaruh ketika menjadi imam. Tadi Nabi sengimamin terakhir panika sudah tidak bisa angkep suci pun. Tak tahu buat itu mas. Engki. Dah oning ni. Tak oning gini kapal kita tak usubi atul isya. Wa mau lagi.
Mbah tahu bayi mama. Baik kawan teman. Kan faktor dari terakhir. Ten lain. Akhirnya ten. Akhirnya. Ten tahun yang gula. Cobalah. Biasanya nih kan syarat neng isyarahnya lebih rinci. Coba lihat neng Bujairimi manhaj atau neng Hasyatul Jamal lagi. Yang kun ilatnya kenapa seterakhir? Karena sudah dipastikan seterakhir panikah. Karena kan sudah sisa. Sudah sisa. Berarti lah tibi. Seakan-akan sudah tidak ada pilihan. Seakan-akan kun kare duaan gi. Jangan kok area seceh. Ani kah? Aduh. Pokok nak gini kawan. Pokok temu ke foto senah yang gimana nikah. Kau tuh ngolangin sholat saat posisi jadi makmum terakhir. Kayak ini kawan gi. Jadi mun ngantang subuh berarti subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti ngolangin isya kecuali imam isya maka ngolangin duhur. Mun ngantang duhur berarti duhur, asar, maghrib, isya, subuh ngolangin subuh kecuali imam subuh maka ngolangin isya. Mun ngantang asar berarti asar, maghrib, isya, subuh, duhur ngulang kecuali imam duhur ngolangin subuh. Seperti itu nah pun. Ilatan ini kesebra. Ini kawan gini. Ambukan lagi pamarisa halaman lagi. Walabi muqtadin dan tidak sah juga bermakmum kepada orang yang bermakmum. Walabiman dan tidak sah kepada orang talzamu yang wajib kepada man i'adatun apa mengulang. Kita tidak bisa bermakmum kepada orang yang wajib mengulang sholatnya. Kayak orang yang saya atayamum. Kita mau atayamum karena sedang perban di sini kan? Kan kau ngulang kan? Maka kita tak sah makmum orang itu karena orang itu mempunyai tanggungan untuk sholat lagi. Wasahha dan sah apa iktida bighairihi kepada selain man talzamuhu i'adah. Kamustahadatin seperti mustahadah ghairi mutahayyiratin yang tidak mutahayyirah. Oleh titi imam kalau orang itu tidak mempunyai kewajiban mengulang sholatnya. Walak tidakun dan tidak sah walak tidakun ghairi unsa dan tidak sah bermakmumnya selain perempuan bi ghairi dzakarin kepada selain laki-laki. Kui bahasa selain gi. Salainan ibini berarti mencakup dekat laki-laki dan waria bencong. Sikit laki ben bencong tak oleh makmum kecuali kareng laki. Jadi orang bencong makmum kepada bencongnya tak sah. Bencongnya apa? Waria bentuh. Apa sifat alat kelamin? Ya alat kelaminnya muskil. Lain mencet orang laki guna teten bini. Itu laki itu, yang buka lebar aja. Ikut wadah teten bini. Wala qari'in dan tidak sah bermakmumnya orang yang baik bacaannya bi ummiyyin kepada yang tidak baik bacaannya. Saya sampai rusak makna ya. Fil Fatihah. Kalau yuhillu yang merusak siapa ummi biharfin kepada satu huruf katahfifin seperti berkatahfifin lagi belum jadi dalam minal fatihati dari Fatihah. Ka'arota seperti orang yang pergi nikah kan pergi dengung bukan pada tempatnya beda saya maknain la pergi iya ini gua kamu spe Arot tidak jelas bicaranya enggak tuh. Tidak jelas bicaranya. Ini kan beda tafsirna. Yudrimu. Kini kan yudrimu kini kata balik ram yud kini kan.
Ka'aratnya seperti orang yang tidak jelas caranya. Yudrimu yang mengidghamkan siapa arat fi ghairi malihi pada selain tempatnya idgham. Ki sengseng ki. Ki kan orang yang sengseng kan biasa pot telepot idgham. Buru kain long. Wal al-taghi. Ini ke secadel lagi. Ngubah huruf nih. Ini kan pelat, gagap, al-tagh. Yubdilu yang mengganti siapa al-tagh harfan kepada satu huruf. Fa in amkana maka jika bisa hu kepada ummi ta'allumun apa belajar lam tasihha maka tidak sah salatuhu pun apa salatnya ummi. Kalau orang itu bisa belajar, jangankan jadi imam, sholatnya sendiri saja tidak sah. Kalau bisa belajar. Wa illa dan jika tidak, shohat maka sah apa? Sholat. Kaktidaihi sebagaimana bermakmumnya ummi, bimithlihi dengan sesama ummi. Asalkan lo'laan pada. Mon lo'la ro pada ro'an. Mon setongna lo'la ro setongna lo'la ad-dot tak bisa makmum dia. Karena sekalipun arot lain versi. Tak oleh ngimamin. Jadi usaha makmum dulu. Wakuria dan makruh dan dimakruhkan apa iktida binahwi ta'in dengan umpamanya orang yang mengulang-ulang tak. Ini kan beda. Nak pergi beda sebab ngulangan bismillahirrahmanirrahim. Baan saya laku cecer. Beda saya tak, beda saya nah apa kan tergantung orang. Kita mau ngulangin tak, ngulangin ngulangin wa dan ini kan. Walah ini dan orang yang salah. Tapi saya tidak merubah makna nih kalahin nih. Kata dia tajwid salah. Tajwid tapi saya tak sampai ngubah makna ya. Maka dia enggak mat apa? Ya Mun Malik Yaumiddin kan memang versi lain riwayat. Enggak mat wajib seumpamana tak sampai panjang telo alif. Ini kan tak ngubah makna kan? Tak ngubah makna sekalipun itu salah. Nah, maka gini kan? Tak napa. Pedeti imam. Fa in ghayara maka jika merubah apa lahan maknan daga makna fil maknan kepada makna fil Fatihati di dalam Fatihah. Walam yuhsin dan tidak baik siapa man ha kepada Fatihah faka ummiyin maka sebagaimana ummi. Au ghairiha atau selain Fatihah. Sahat maka sah salatuhu apa salatnya man, salatnya lahin gini. Wa qutwatun dan bermakmum bihi kepada man. Ajizan hale lemah, tidak bisa belajar, au jahilan atau tidak tahu, au nasian atau lupa. Lupa wanita tidak sadar bahwa itu salah. Agak dia ini talocor umpamanya gitu. Telecor salah manabi ngubah makna Fatihah betal tak bisa jadi imam. Manabi ngubah makna beni Fatihah sekalipun ngubah makna beni Fatihah maka ini kata apa asalkan itu tidak disengaja atau memang orang itu tidak tahu. Ini kan manabi masalah imam lahan panika yang paling jelas itu nang kitab Syarqawi. Yang Tahrir Tuhfatul Tullab sama karyanya Imam Zakaria. Bekedek jarentek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Enggak ada dengarannya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebitak telok ni. Walau bana imamuhu kafiran. Walau bana, dan apabila nyata imamuhu, siapa imamnya makmum, kafiran. Napa mun hal seraya kalau di sini? Hale kafiran, hale kafir. Walau mukhfiyan, sekalipun menyembunyikan kekafirannya. Wajabat, maka wajib al-i'adatu, apa mengulangi sholat. Makmum kau orang kafir, sekalipun kita tidak tahu orang itu kafir, maka tetap tidak sah seperti itu. La dha hadatsin, tidak hale imam yang memiliki hadas. Wa najasatin khafiyatin, wa najasatin, dan najis, khafiyatin yang samar. Tidak wajib mengulangi sholat, artinya sholat makmum itu sah. Kadang kan beda imam kelopain tak wudu, wajeng imamnya. Kemarin boleh kalau mau duh kulatan di wudu, maka makmumnya itu tidak masalah. Imam bisa wajeng boleh seperti itu. Wa adlun, adapun orang adil, aula adalah lebih utama min fasikin, dari orang fasik. Wa quddima, dan didahulukan walin, siapa penguasa, bimahalli wilayatihi, di tempat kekuasaannya walin. Ini urutannya imam. Urutan imam yang pertama itu adalah pejabatnya, pemimpinnya. Di mana Nabi nggak ada yang setong kampung, apelah. Di mana yang tisah kelebuna, seperti itu. Di mana Nabi kalau ada presidennya, ya presidennya yang jadi imam. Kini kan paling bagus kini kan. Fa imamun rotibun, fa imamun, maka imam, rotibun yang rotib. Napa rotib? Rotib itu jangan maturan apa pancet. Nah bagi imam apa? Konsisten. Iya, konsisten. Saya maksud konsisten di sini adalah imam yang memang ditugaskan sebagai imam tetap. Imam rotib, imam tetapnya. Ingat nang masjid kan ada imam tetap itu kan. Duhur siapa, asar siapa. Kalau tidak ada pemimpin, maka imam rotibnya yang paling utama jadi imam. Fasakinun, maka orang yang bertempat bihakin, dengan hak. Orang yang menempati tempat itu tapi dengan hak, artinya legal. Jadi kita kan mukimnya di sini, ya siapa penduduk sini. Jadi seumpamanya nggak kanto kita mau berjemaah, ya karena saya yang penduduk asli kanto, maka lebih utama gula sedetik imam daripada kalian sedetik dari Makassar, seperti itu. La ala mu'irin, tidak atas orang yang meminjamkan. La ala ini maksudnya tapi sakin bihakin ini tidak dapat menjadi imam, tidak dapat menjadi imam kepada orang yang meminjamkan tempatnya. Umpamanya gula nginjam rumah kanto. Saya sakinun bihakin, saya kan legal diam di sini karena saya pinjam. Gula nginjam nomor tato. Pas gula sing imam nomor tato tak bisa. Jadi mertato yang jadi imam. Kenapa? Karena saya sakin bihakin di sini karena i'aroh. Jadi mana dibandingkan hak saya menempati tempat ini dengan pinjaman daripada haknya murtado sebagai pemilik tempat ini, kan lebih kuat haknya murtado, seperti itu. Sehingga saya ngimamin murtado panika adalah cara atau berurutan saya tak bagus. Saya tak tepat. Gimana pas tak sasa gun. Wasayyidin, dan tuan, ghairi mukatibin, yang tidak mengakad kitabah lahu kepada siapa? Imam.
Ya imam yang di sini budak sekarang ni. Ingat ni ke manabi karang na Imam Zakaria jat. La ala. Ini kan murid langsung la ala mu'irin. Tapi kalau mengimami mu'irnya bukan begitu caranya. Tetap mu'irnya yang didahulukan seperti itu. Contoh manabi ngimamin tuannya. Beda budak ngimamin majikannya, maka itu salah. Tapi yang benar majikannya ngimamin budak. Kecuali budak itu statusnya sekarang budak mukatab. Dan majikannya saya abri akad kitabah, maka tak apa nikah pana budak yang menjadi imam, karena kan mun ampun akad kitabah nikah kan dalam proses kemerdekaannya kan oleh fa'afqahu, maka orang yang paling mengerti urusan sholat, paling alim lagi. Fa'aqra'u, maka yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa'awra'u, maka yang paling wara'. Fa'aqdamu, maka yang paling dahulu hijratan hijrahnya. Fa'asannu, maka yang lebih tua. Fa'ansabuh, maka yang lebih mulia nasabnya. Fa'anzafu, maka yang lebih bersih thauban pakaiannya, wa badanan, dan badannya. Ini kan urutan imam. Dalam hadis memang Rasulullah bersabda ya ummul qauma aqra'uhum. Dulu. Ya ummul qauma aqra'uhum. Yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya dulu. Karena dulu di masanya sahabat, kalau banyak hafalan Qur'annya otomatis dia paling alim. Jadi lambat Nabi semakin banyak hafalannya semakin alim. Sekarang kan tak jamin. Kadang saya hafal 30 apa nih kak? Fikihnya kalah ke hafal 5 juz. Bahkan kadang kalah ke orang yang saya tak hafid Quran. Sehingga ada perubahan urutan. Jadi tak bisa aqra' dan afqah panika mendahulukan aqra' kalau dia tidak afqah seperti itu. Sehingga kenapa Rasulullah mengatakan ya umul qaum aqra'uhum? Apa alasannya? Karena dulu kalau aqra' sudah pasti faqih. Itu alasannya. Sehingga ini jadi komentar nang ulama apa nih? Karena mun makin pun fenomenanya tak pasti. Kalau aqra' belum tentu afqah. Mun lambat sahabat pasti itu sudah. Wa sun'atan, dan pekerjaannya. Kini kan Nabi ampun pada alim mah Quran apa ada umpama nih. Jadi dari urutan yang paling depan itu memang sudah sama. Sini. Urutan awal sama, hijrahnya sama, usianya sama. Pas nasabnya ya pada. Nasab apa ada karena memang sabheuleun mau sapopuan. Pas kelampi ya pada bersih, badan ya pada bersih. Maka sekarang pekerjaannya si A dan si B itu lebih bersih mana pekerjaannya? Si A kerjanya apa nih saumpamana jaga swalayan. Si B kerjanya apa nih saumpamana kuli panggul umpamana ngi pasar kan tontonnya lebih bersih yang swalayan daripada yang kuli panggul itu. Maka yang jadi kasir itu yang jadi imam. Fa ahsanu sautan, maka yang lebih indah suaranya. Budi nih kan. Suara ini kepada budi. Fasuratan, maka wajahnya. Jadi genteng mereka termasuk nah bagi termasuk yang jadi perhitungan dalam ngimamin. Wa a'ma, adapun orang yang buta, kabasirin adalah seperti orang yang dapat melihat. Wa abdun faqihun, adapun budak faqihun yang alim fikih, kahurrin adalah seperti orang merdeka, ghairi faqihin yang tidak alim fikih. Wali muqaddamin bimakanin, wali muqaddamin, dan ialah bagi orang yang didahulukan, bimakanin dengan tempat, takdimun adapun mendahulukan. Maksudnya begini, orang yang paling berhak menjadi imam karena
tempatnya, maka dia bisa nyuruh orang. Jadi enggak, mana bi sekarang posisi saya berhak jadi imam karena saya penduduk setempat di sini, karena saya pemilik rumah ini umpamanya, maka boleh bisa nyuruh, pian ngimam, boleh seperti itu di sini.